Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah selesai melangsungkan pernikahannya, Tinasha dan Oscar kembali ke Menara Biru. Saat tengah beres-beres di Menara Biru, Oscar menemukan sebuah kotak yang terdapat bercak darah. Di dalam kotak tersebut, dia menemukan sebuah kalung dengan nama IT. Ketika Oscar memperhatikan kalungnya, muncul kenangan dari Tinasha. Lalu di sebelah, tiba-tiba ada barang yang terjatuh. Dan barangnya itu adalah bola berwarna biru. Oscar mendekat, lalu mengambil bola itu. Saat diperhatikan, Oscar serasa mengenali bola itu. Tapi dia tidak tahu di mana dia pernah melihatnya. Lalu tiba-tiba bola itu memancarkan sinar cahaya. Melihat Oscar dalam bahaya, Tinasha langsung menggunakan sihirnya. Dan tiba-tiba Oscar malah terpanggil ke Isekai dan berlabuh di sebuah hutan. Ketika malam tiba, saat Tinasha lagi menulis, tiba-tiba datang Oscar yang masuk lewat jendela. Karena saat ini Tinasha tak kenal Oscar, Tinasha langsung melawan, dan Oscar menahan serangannya. Menutup mulut Tinasha, mengatakan padanya, "Aku tidak memiliki niat buruk padamu." Merasa Oscar adalah orang baik, Tinasha kecil akhirnya tenang. Setelah tenang, Tinasha bertanya, "Siapakah dirimu?" Oscar menjawab bahwa dia adalah suaminya di masa depan. Tinasha nggak percaya. Dan menurut info dari orang-orang sekitar, tahun ini adalah tahun ke-236 menurut kalender Tuldar. "Ya, itu benar," jawab Tinasha. "Dan aku sendiri datang dari tahun 654 menurut tanggal Tuldar." "Maksudmu, engkau datang dari masa depan?" tanya Tinasha. Singkat cerita, dalam percakapan mereka ini, Tinasha mengatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sihir penjelajah waktu. Melihat Oscar nampak sedih, Tinasha menghiburnya. Dan Oscar yang terhibur langsung mengelus kepala Tinasha. Kemudian, karena hari semakin malam, Oscar langsung menyuruh Tinasha untuk segera tidur. Malam berganti pagi, dan di pagi yang cerah ini, Oscar sedikit menggoda Tinasha di tempat makan. Lalu dilanjut dengan mencari info lewat buku. Dan setelah lamanya mereka berbicara tentang pedang Farsas, Oscar akhirnya mulai ingat kembali bahwa bola biru yang dia temukan sama persis dengan bola merah yang dia temukan juga. Tapi karena bola biru tersebut terletak di perbendaharaan Tuldar, jadinya tidak bisa. Selain karena Oscar nggak punya izin, hal lainnya karena Tinasha tidak mempercayainya. Oscar tersenyum dan mengatakan, "Kamu benar, butuh waktu yang lama untukmu mau terbuka padaku." Dan selepas Oscar mengatakan itu, Tinasha menggunakan doujutsunya melihat sesuatu dalam tubuh Oscar. Karena tertarik, Tinasha meminta sampel darah Oscar untuk dia teliti. Tapi Oscar malah menyarankan Tinasha buat berlatih pedang. Karena dipaksa, Tinasha mau tidak mau harus berlatih pedang. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Oscar, semakin terlihat bahagia juga suasana hati dari Tinasha. Karena udah membuka hati, Tinasha mulai bertanya, seperti apa penampakan dia di masa depan. Lalu Oscar menjawab bahwa Tinasha tumbuh menjadi wanita cantik yang tak ada duanya di mata Oscar. Tinasha yang merasa bahwa di makhluk ngegombal mulu akhirnya mulai kesel. Karena ini adalah masa lalu, tentu saja kita mesti melihat dulu mantan Tinasha. Halah. Hari kembali malam dan Oscar datang kembali ke kamar Tinasha. Di sini Oscar yang cemburu langsung to the point. Jangan terlalu percaya pada si landak. Karena ayang tercintanya Tinasha saat ini dijelek-jelekan, Tinasha mulai mengeluarkan unek-uneknya. Oscar langsung memeluk Tinasha, dan Tinasha awalnya mencoba untuk berontak. Tapi karena pelukan hangat itu, membuat Tinasha mulai meluapkan rasa depresinya. Karena kecapean, Tinasha berakhir tidur. Malam berganti pagi, dan di pagi yang cerah ini, keduanya mulai berbaikan kembali. Setelah lamanya bersama, Oscar akhirnya mendapat juga kesempatan untuk memegang bola kristal birunya kembali. Namun, di saat yang bersamaan, Tinasha juga dibawa oleh si landak.
merasa bahwa kembalinya dia ke masa lalu ini bukan karena kebetulan semata, dan saat memikirkan kembali lalu cahaya biru tersebut bereaksi, adegan pun beralih ke Tinasha. Kemudian saat si landak akan menusuk Tinasha menggunakan pedang, tak disangka ada Oscar yang menghadang. Oscar langsung melakukan pembantaian, lalu Tinasha mensupportnya dari belakang. Si landak mulai kesurupan, lalu mengatakan kata-kata yang sama mengerikannya. Saat hati Tinasha mulai gentar, Oscar langsung memotong pembicaraan, lalu menguatkan mental Tinasha. Kemudian, si landak terkejut melihat tatapan dari Tinasha. Karena sekarang Tinasha udah mengamuk, si landak malah nekat dengan menusuk tubuhnya sendiri. Namun, karena tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan besar itu, Tinasha malah berakhir dengan membatalkan sihir pemanggilannya. Dan si landak akhirnya mati, mampus tuh. Karena amukan dari aura hitam masih berlanjut, Oscar menyuruh Tinasha untuk menghentikannya. Dengan dorongan dari kekuatan cinta, akhirnya roh jahat tersebut berhasil Tinasha kalahkan. Setelah selesai, Oscar langsung mencium Tinasha. Berkata padanya, "Tinasha, akhirnya aku harus berbohong padamu. Maafkan aku. Ternyata kedatanganku kemari adalah untuk menyelamatkanmu. Jadi, kita tidak akan bertemu lagi." Tinasha bertanya, "Kenapa tidak? Bukankah hanya perlu untuk kembali ke zamanmu, bukan?" Lalu Oscar menjelaskan, "Tidak ada tempatku untuk kembali. Semuanya telah lenyap. Begitu aku terdampar di sini. Dahulu, aku mendengar cerita dari Tinasha mengenai seseorang yang berasal dari masa depan. Dan entah mengapa, dia malah menghilang begitu saja. Setelah cukup lama memikirkannya, aku pun akhirnya mengerti. Dunia tidak berbentuk seperti akar. Ketika kau mengubah masa lalu, tepat ketika engkau memutar waktu, maka sejarah baru akan menggantikannya. Pada saat bola sihir diaktifkan, maka dampaknya dunia si pemakai juga akan hancur. Karena bola itu ternyata adalah bola yang mengubah masa lalu dan menimpa ulang sejarah saat ini dengan sejarah yang baru. Karena tugasku di sini telah selesai, mungkin aku juga akan menghilang." Tinasha mulai menangis karena tak bisa menerima fakta bahwa dia tak akan bertemu Oscar kembali. Melihat Tinasha menangis, Oscar langsung mengusap air matanya. Menggenggam tangan Tinasha, memeluknya dengan erat, lalu berkata, "Jadilah ratu yang hebat, Tinasha. Ku yakin waktu yang telah kita habiskan bersama tidak mungkin akan menghilang. Walaupun engkau melupakanku, ataupun aku yang melupakanmu. Meskipun kita tak pernah bertemu, aku akan selalu mencintaimu." Tinasha menangis terseduh-seduh. Lalu Oscar menyuruh untuk menutup matanya. Dan Tinasha dalam mata tertutup mengatakan, "Jangan tinggalkan aku." Lalu Oscar menepuk kepalanya kembali. Dengan air mata yang mengalir, Tinasha akhirnya tertidur. Ketika dia terbangun, Tinasha mendapati Oscar yang sudah menghilang dari pandangan. Karena sudah tak bisa untuk bertemu, Tinasha mulai menangis begitu keras. Menangis sejadi-jadinya. Dan memori tanpa nama akhirnya selesai. Aduh, sedih banget sial endingnya. Baru aja kemarin kita melihat mereka bahagia, namun sekarang malah diakhiri dengan air mata. Waduh, sial sih. Dengan sejarah yang ditulis ulang, Tinasha akhirnya mampu menduduki singgasana ratu dan telah resmi menjadi seorang ratu yang sebenarnya. Lalu di sebuah kamar, Tinasha yang berbaring seorang diri kemudian menutup mata dan cerita Unmade Memory season pertama akhirnya selesai. Sumpah, endingnya dramatis banget gak sih? Oh ya, BTW udah ada nih pengumuman untuk season keduanya, yang katanya akan digarap pada Januari 2025. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!